Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Amel. Ya, siang Bu Yulia. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Yulia. Bu Yulia gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Amel. Alhamdulillah. Kemarin kita sempat telepon-teleponan ya, katanya ada yang mau diceritakan. Jadi karena Iya, tidak bisa bertemu langsung, kita lewat Zoom saja ya. oke, baik Bu Yulia. Oke. Gimana perasaannya Bu Amel hari-hari ini? Alhamdulillah hari ini ya seperti biasa ya, kita habis ngajar tadi barusan ya, pagi. Ya energi seperti biasa terkuras. Tapi, karena ingin bertemu dengan Bu Yulia nih, via Zoom, jadinya semangat lagi. Nah, kemarin Oke. kan udah by phone tuh, kita lanjut di sini. Ada masalah lah Bu Yulia nih saya di sekolah, terutama di peserta didik saya. Kan makin tahun, tiap tahun pasti ada aja perubahan peserta didik ya Bu Yulia ya. Nah, kali ini Mhm. permasalahannya ini agak cukup unik juga sih. Saya punya murid namanya Khalif. Mhm. Nah, laki-laki namanya Khalif dari segi usia mah udah cukup matang ya. Udah mungkin bulan ini udah 7 tahun. Lalu anak tersebut nih kayaknya motivasi belajarnya kurang banget Bu Yulia. Pertama, datangnya terlambat mulu, hampir tiap hari datangnya terlambat mulu. Lalu semangat belajarnya tuh tidak nampak gitu. Dari raut mukanya pun nggak bersemangat. Di mana-mana normalnya itu kalau anak-anak kalau datang itu kan happy gitu kan. Main sama teman-temannya mungkin ya. Dia sih main sama teman-temannya, tapi lebih kelihatan agak pasif gitu, nggak banyak yang omong, ekspresinya juga agak kurang menurut saya ya. Ya diem aja, kadang nggak diajak main ya juga kayak ya lihat kanan, lihat kiri gitu, nggak fokus juga gitu kan. Nah, untuk pembelajaran nih, eee, huruf sih kalau kita tanya udah tahu, tapi untuk baca memang belum lancar. Nah, tapi kalau misalnya untuk suku kata udah mulai terlihat ya. Lalu hampir tiap hari datangnya telat, kondisinya juga anaknya kurang bersemangat, tulisannya nih nggak kebaca Bu Yulia, gedenya gede banget itu tulisan. Saya udah kasih arahan ke anak-anak itu ya, ke Khalif, nulisnya jangan seperti ini, saya bimbing tuh dari mulai garis lah dasar ya, dari naik garis dan lain sebagainya. Mungkin, terlihatnya nih hasilnya kayak motorik halusnya juga kurang 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 rapi ya, dari motorik halusnya terlihat tuh untuk narik garisnya, lengkungan dan lain sebagainya, itu kurang kalau menurut saya. Nah jadi, saya ingin, bercerita kepada Yulia mengenai Khalif nih, seperti ini gitu loh, punya murid kayak gini barangkali ya saya bercerita gini ya menemukan ininya lah istilahnya ya, eee, pencerahannya lah istilahnya seperti itu Bu Yulia. Baik, oke baik. Terima kasih ya Bu Amel sudah mau bercerita tentang murid Bu Amel, yaitu Khalif yang mempunyai kendala kurangnya motivasi ya dalam diri dia, sehingga ia setiap datang ke sekolah tuh terlambat. Terus, dalam hal belajar juga belum mau menulis gitu ya, kurang gitu Iya, ya? lama banget, nulisnya lama banget. Lama, seperti itu, baik. Eee, Kalau begitu dari hasil apa namanya, pembicaraan kita hari ini, apa yang Bu Amel harapkan dari, Saya sih mhm. pembicaraan kita siang ini? Heeh. Saya sih berharap ya menemukan solusinya ya Bu Yulia ya, dengan bercerita kepada Bu Yulia, sharing istilahnya. Lalu, saya juga harapan saya kepada anak tersebut nih, ketemu titik kliknya tuh di mana gitu loh. Karena kan ini masih kelas 1, biasanya memang kita tuh harus klik dulu kepada anak ini, mood-mood-annya juga masih tinggi kan. Makanya harapan saya ke depannya nih dari hasil pertemuan kita siang ini ya anak tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya gitu Bu Yulia. Oke, menurut pengamatan Bu Amel untuk Ananda Khalif ini, eee, kurangnya termotivasi tuh akibat apa ya, faktor apa gitu? Kalau saya rasa sih dia tipe anak yang, apa ya, nggak gampang gitu loh, nggak gampang beradaptasi lah istilahnya. Soalnya memang agak lama tuh waktu kita MPLS aja, dia banyak diemnya Bu Yulia.
agak ibaratnya agak istilahnya agak minder lah nih anak gitu, karena datangnya terlambat, sering banget telat. Saya juga udah tanya coba orang tuanya, kenapa datangnya terlambat terus. Secara formal ngomong berdua gini intens sih belum, karena habis nganter, ya ngobrol sebentar lah saya tahan, itu kan jadi mengganggu waktu belajar tuh, keambil kan waktunya, harusnya udah mulai pembelajaran, saya ngomong dulu sebentar hanya menanyakan alasan kenapa terlambat, gitu. Jadi memang terlihat sekali, motivasi belajarnya nih anak kurang, dari segi, apa ya namanya ya, belum dapat saya metode yang tepat nih buat anak ini, gitu. Oke, Biar baik. belajarnya dia semangat, gitu. Oke, baik. Jika kita lihat dari kendala yang ada, jika kita hitung skalanya untuk motivasi si Ananda Khalid ini dari 1 sampai 10, motivasi yang ada dalam diri Ananda Khalid ini sekarang ini di berapa skalanya? Skalanya mungkin di bawah 6 ya, ya sekitar Mmm, kurang lebih 5 lah. oh Kalau gitu. 1 kan tidak juga ya, anaknya masih tetap ya datang ke sekolah gitu, walaupun terlambat ya, kita cukup hargai itu. Apalagi dengan jalan kaki, rumahnya yang agak cukup menurut saya itu agak jauh, kan biasanya deretan daerah sekolah gitu ya, ini mah enggak, melewati jalan raya gitu. Jadi sepertinya sih untuk saat ini 5 Bu Yulia. Oh gitu. Lalu harapan Ibu Amel kepada anak ini, mau, meningkatkan ke skala berapa gitu motivasinya? Saya pengen meningkatkan ke skalanya skala 8. Kenapa saya bilang skala 8? Karena pertama pasti butuh proses. Nggak instan nih. Lalu juga apa namanya, pasti ke depannya nih nggak langsung fix ya, dalam arti kata saya butuh butuh apa istilahnya ya, proses itulah, untuk membuat dia ke tahapan ke-8 ini. Karena PR-nya agak cukup banyak nih kalau dilihat. Pertama motivasinya ya kan, lalu, untuk kognitifnya juga masih kurang, motorik halusnya juga terlihat juga kurang, seperti itu. Jadi harapan saya sih ya kurang lebihnya di skala 8. Pengennya mah langsung 10 ya Bu Yulia, tapi karena mengingat prosesnya Buset ini ya. step by step-nya ini, jadi butuh proses yang agak cukup nih. Semoga sih ke depannya cepet ya begitu prosesnya berjalan ya. Ya harapannya 8 lah skalanya Bu Yulia, semoga mencapai target. Yang diharapkan. Iya Oke, betul. menurut Bu Amel idealnya anak ini di kelas ingin terlihat seperti apa? Idealnya ya seumuran itu ya pasti yang pertama bersemangat ke sekolah, happy dari raut mukanya tuh ceria gitu, pada saat baris pun siap gitu, sikapnya siap bakalan masuk kelas gitu, bertemu dengan teman-teman, main sewajarnya. Idealnya seperti itu, gitu. Oke, Jadi bisa heeh, mhm, bisa silakan. fokuslah ke pembelajaran juga bisa, lalu sosialisasi dengan temannya juga berjalan. Jadi dia ada alasan, salah satu contohnya itu adalah memotivasi dia juga untuk berangkat ke sekolah, "Oh, bertemu dengan teman-teman, di sekolah menyenangkan." Saya ingin menciptakan seperti itu, Bu Yulia. Oh, seperti itu, baik. Nah, dari ya ideal yang Ibu harapkan, apa yang bisa Ibu Amel lakukan agar, anak Ananda Khalid ini termotivasi? Saya sih, pertama ya panggil orang tuanya dulu ya Bu Yulia, ingin menggali informasi detailnya, keseharian anak ini di rumah bagaimana gitu. Karena kan biar bagaimanapun saya butuh info tersebut ya yang lebih valid yaitu dari ibunya. Nah kebetulan nih kendalanya juga kan di komunikasi ini, kadang ibunya, alat komunikasinya tuh tidak terlalu mensupport dalam arti kata ya sering paketnya habis dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mengandalkan tetangga pun temennya nggak ada yang tetanggaan sama dia. Ada satu neneknya Noval, satu kelas, teman satu kelasnya. Neneknya Noval juga nggak punya handphone, kebetulan. Jadi tidak bisa menyampaikan komunikasi seandainya tidak bisa dihubungin, Mmm, gitu. mhm. Jadinya ya saya sih ingin memberikan, dia dukungan pertama support yang jelas ya Bu Yulia ya. Info yang setelah saya dapatkan saya ingin men-support dia, lalu ke metode pembelajaran saya mungkin di kelas, agar menarik perhatian dia biar bisa ke sekolah, entah dengan banyakin permainan games ya, media pembelajaran yang cukup menarik bagi dia gitu Bu Yulia. Oh, baik, seperti itu. Jadi, usaha Bu Amel agar bisa memotivasi Ananda Khalid ini salah satunya pasti berkolaborasi dengan orang tua, lalu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya untuk Ananda ya, gitu. Iya. Nah,
kira-kira Bu Amel komitmen apa yang, Ibu Amel akan laksanakan kegiatan tersebut? Lalu kapan mau dimulainya? Ya, secepatnya ya Bu Yulia yang pasti ya. Yang Mhm. pertama kan saya mau panggil dulu nih, sebelumnya saya infoin dulu ke kepala sekolah saya. Bu, saya ada anak murid namanya Ananda Khalif seperti ini kondisinya. Rencana saya ingin panggil orang tuanya dulu, lalu buat komitmen bersama juga dengan orang tuanya. Jadi bukan hanya saya sendiri karena ini butuh support dari rumah juga gitu. Karena kalau waktu ditanya yang pertama itu info yang pertama, alasan dia suka bangun telat mungkin ya saya tanya, "Kenapa bisa terlambat? Apa tidurnya kurang? Atau, bangun yang kesiangan, atau memang anaknya nggak mau sekolah gitu, maksudnya maunya telat gitu. Ternyata info yang didapat tidur normal, Miss, sebelum jam 9 biasanya udah tidur, bangun tidur juga ya jam 5:30 memang agak susah dibanguninnya gitu. Jadi anak ini moody-nya itu ketika pada saat bangun gitu. Jadi ya saya minta nanti ke depannya itu rencana saya, agar mamahnya ini berkomitmen juga kepada saya, "Bu, kita komitmen ya Bu, harus mau nggak mau ibu mungkin juga dengan bukannya penekanan ya Bu Yulia ke anak tersebut ya, lebih, buat kesepakatan juga di rumah gitu loh, bahwa dia harus mematuhi aturan tersebut, kesepakatan tersebut. Nah, sinkron dengan apa yang disepakati juga di sekolah, seperti itu. Jadi komitmen saya akan infokan ke orang tuanya, saya ingin, apa ya, mengajak Khalif ini biar lebih termotivasi belajarnya. Nanti saya akan berikan beberapa game edukasi, mungkin permainan, lalu mendampingi Khalif dan report ke orang tua ya, ke mamahnya Khalif sejauh mana perkembangan belajarnya Khalif di, sekolah gitu sampai saya akan reportkan ke orang tua, seperti itu Bu Yulia. Oke, baik. Tadi, Bu Amel sudah bercerita, tentang masalah Khalid, lalu juga, tentang skala motivasi Khalid ya, yang mana dari 6 ingin ditingkatkan menjadi ke 8, lalu Ibu juga berusaha melakukan, eee, perubahan agar Khalid, termotivasi dalam sekolah dan dalam belajar dengan cara berkolaborasi dengan orang tua, dengan cara mengubah pembelajaran, lalu komitmen Bu Amel, ingin selalu terus memantau Khalid ya, tadi ya, Iya memantau betul, Khalid, selama harus proses lebih, perubahan ini menjadi lebih baik gitu ya, yang mana betul. tadi Bu Amel cerita dimulainya itu segera mungkin gitu ya. Oke, baik. Sebenarnya itu langkah yang bagus, Bu Amel. Eee saya juga, apa namanya, eee, setuju gitu ya, apa namanya, dengan apa yang Bu Amel lakukan. Iya Semoga, harapan Bu Amel, terlaksana dengan baik dan adanya perubahan kepada Ananda Khalid ini. iya, Baik, terima di kasih Bu akhir Yulia. oke, baik. Nah, Bu Amel, saya ingin bertanya, dari pembicaraan kita hari ini, di siang hari ini, apa yang Ibu Amel dapatkan dari sesi ini? Ya, pertama lebih lega ya Bu Yulia ya, setelah saya bercerita gini, saya lebih lega istilahnya ya. Terus saya merasa bahwa, oh kayaknya nih rencana saya ini insya Allah akan berhasil nih dari penguatan yang Bu Yulia tadi sampaikan ya, bahwa intinya saya berkolaborasi dengan pihak kepala sekolah ataupun sekolah ya, lalu kepada orang tuanya juga, dan semoga ke depannya nih sukses nih target apa yang saya menjadi target saya untuk si Khalif ini terlaksana dengan baik seperti itu Bu Yulia. Oke, baik, semangat terus ya Bu Amel, nanti Bu kapan-kapan Yulia. kita ketemu, ya kita nanti berbincang-bincang lagi. Oke, makasih banyak Bu Yulia atas waktunya.